Sembuhkan orang miskin pun lega, disebut saudara Tuhan karena kasih sayangnya. Roma 2 ayat 1-11. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan hari ini dengan tema Jangan Menghakimi. Nas yang mendasari terambil dari Roma pasal 2 ayat 1. Dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Mengapa hoaks cepat sekali menyebar? Sebab orang-orang tidak lagi merasa perlu memeriksa kebenaran, apalagi ketika menyangkut kabar negatif tentang sosok tertentu. Di era industri televisi, tayangan infotainment sangat laris manis. Walaupun umumnya yang disampaikan bukanlah kabar baik, tampaknya manusia suka mendengarkan kisah-kisah negatif tentang orang lain. Seperti ada semacam kegembiraan ketika orang lain mengalami hal buruk. Semangat menghakimi dan menghukum pun muncul. Rasul Paulus memberikan nasihat yang bijaksana kepada jemaat di Roma. Dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Roma pasal 2 ayat 1. Orang yang menghakimi orang lain biasanya memandang diri lebih baik dan bebas dari kesalahan. Namun, Paulus memperingatkan dengan mengatakan bahwa ketika kita menghakimi orang lain, sebenarnya kita juga menghakimi diri sendiri. Ukuran yang kita pakai pada orang lain otomatis akan dikenakan pada diri kita. Paulus juga mengingatkan bahwa jika Allah seolah-olah diam, tidak berarti ia tidak berbuat apa-apa. Alih-alih menjadi hakim bagi orang lain, mengapa kita tidak memeriksa diri dan belajar menjadi bijaksana dari berbagai pengalaman hidup manusia? Pengalaman kegagalan orang lain dapat menjadi pembelajaran dan peringatan bagi kita. Mari menyadari bahwa kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera
akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau menghadirkan keluarga bagi hidup kami, dan kami boleh senantiasa berdoa untuk anggota keluarga kami. Berkatilah mereka Tuhan dalam hidup keseharian. Apapun yang terjadi dalam pergumulan kami di tengah keluarga, biarlah kami tetap percaya bahwa Tuhan menjadi sumber pertolongan kami. Dan apapun yang menjadi harapan dan cita-cita dari anggota-anggota keluarga kami, Tuhan, Engkau yang mengabulkan dan mewujudkan harapan dan cita-cita itu, juga Engkau yang menolong kami untuk boleh meraih segala harapan dan cita-cita itu di dalam Engkau. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit ataupun yang isoman, Engkau memberkati, memberikan kekuatan dalam batin mereka, menaruhkan hati yang gembira bagi mereka, sehingga segala sakit penyakit pun boleh disembuhkan, dan Tuhan menyatakan yang terbaik dalam hidup mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan umat-Mu terlantar ibarat domba yang tanpa gembala. Umat-Mu Kau perlengkapi dengan banyak pelayan untuk membangun tubuh Kristus. Engkau menghendaki agar berkat pelayanan mereka, umat-Mu mencapai pengetahuan yang benar tentang Putra-Mu dan mencapai kedewasaan iman. Bantulah mereka menjalani tugasnya dengan semangat melayani. Semoga mereka selalu meniru Kristus yang datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kami mohon saat ini juga untuk memberikan berkat dan kuasa-Mu bagi gereja tempat kami beribadah. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan-Mu bagi gereja ini, supaya hanya Roh Kudus saja yang melingkupi tempat ini, sehingga program gereja kami berjalan lancar dan bisa berguna juga bagi banyak orang. Kami percaya hanya Engkau saja yang menyertai segala proses program gereja kami. Dan kami juga berdoa untuk ibadah onsite dan online yang masih berjalan di GKI Perumnas. Dari segala persiapan multimedia maupun perlengkapan alat yang kami miliki untuk menunjai ibadah onsite dan online boleh berjalan dengan baik. Sebagaimana COVID-19 membawa seluruh dunia ke dalam krisis, biarlah hal ini juga membawa kita untuk bertekuk lutut berdoa. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur padamu atas bangsa dan negara ini, atas tanah air yang luas, tanah air yang beraneka ragam suku dan budaya. Kami bersyukur atas pembangunan di tanah air kami, atas segala sarana dan prasarana yang tersedia. Melalui ini, kami memohon berkat-Mu, khususnya untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Kami juga mohon supaya semua yang mendiami bangsa dan negara ini memiliki kesadaran untuk tetap memelihara dan memajukannya. Bebaskanlah bangsa kami dari bencana alam, kelaparan, perang, adanya wabah atau penyakit. Dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, kami mohon curahkanlah rahmat persaudaraan kepada semua orang, agar mereka tekun dalam mengusahakan kedamaian, kerukunan, dan ketentraman. Tidak lupa kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa ini, dari pemimpin tertinggi, presiden, hingga pemimpin di lingkup masyarakat sekitar kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan serta takut akan Engkau kepada mereka, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab
dengan sebagaimana mestinya menurut kehendak-Mu untuk kesejahteraan dan kemajuan negeri kami Indonesia. Ya Bapa, inilah doa kami. Kiranya Engkau senantiasa memberi kami pengampunan atas dosa dan kesalahan. Kiranya Engkau selalu melimpahi kami berkat, sukacita, dan kebahagiaan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bahkan orang yang berdosa diterima Tuhanku, dan mereka yang bertobat diampuninya penuh. Tuhan Yesuslah gembala yang menuntun dombanya masuk kerajaan Allah yang penuh karunia. Ku membaca